Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur boleh datang beribadah di tempat ini bersama-sama dalam kondisi yang baik, dan kita juga boleh beribadah kepada Tuhan, dan kita juga mengingat kebaikan Tuhan atas gereja Tuhan di tempat ini. Jikalau di hari Kamis yang lalu kita boleh mengadakan seminar pemuda Kristen sebagai wujud kelanjutan juga di dalam TKN atau Tim Kebangunan Nasional, yang tahun lalu kita boleh mengadakan seminar pemuda di Tirtonadi Convention Hall ya. Kita bersyukur ada 200 orang boleh ikut di dalam seminar pemuda Kristen kemarin hari Kamis ya. Memang tidak sebanyak seminar yang waktu tahun lalu, tetapi Tuhan sudah kirimkan 200 orang untuk dilayani sehingga gereja Tuhan boleh bertumbuh ya, sebagai pemuda khususnya orang-orang muda bisa meneruskan gereja Tuhan di masa yang akan datang. Kita juga mengingat ya, para pemuda di gereja kita gereja bukan khusus kalangan tertentu saja, tetapi kita layani semua kalangan. Kita berdoa supaya para pemuda di gereja kita juga boleh terus bertumbuh, berkembang, dan juga bisa menjadi pemuda reform yang setia di dalam mengabarkan Injil ya. Tadi pagi di kebaktian pertama, tema khotbah yang sudah saya bahas adalah Terror of Justice. Tetapi di kebaktian kedua ini kita akan membahas Comfort of Justice ya. Jadi kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga doakan untuk anak sekolah minggu juga yang akan memasuki kelas sekolah minggu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau mengasihi kami, dan kami pun boleh datang kepada Tuhan di siang hari ini untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kami saat ini mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan masuk ke kelas sekolah minggu, mempelajari firman dengan porsi mereka sendiri. Kiranya Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu untuk bisa menikmati pembelajaran firman Tuhan, untuk diberikan ketenangan, dan juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu untuk memiliki hikmat di dalam mengajar anak-anak di dalam firman Tuhan. Berkatilah Tuhan kelas sekolah minggu pada hari ini, dan kami juga menyerahkan untuk hidup kami yang akan juga mengikuti khotbah di kebaktian umum yang kedua ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga boleh menyatakan belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan juga rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan sendiri. Ajarilah kami Tuhan jalan-jalan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan kelemahan kami, dan tolonglah kami terus untuk menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan, dan kami pun mau terus ikut pimpinan Tuhan saja. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memasuki kelas sekolah minggu masing-masing ya. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Roma 6 ayat 23, di situ ada ayat yang begitu indah, yang mungkin menjadi ayat hafalan bagi kita semua. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, ada di slide ya. 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terjemahan English Standard Version mengatakan, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sebab upah dosa itu kematian, tetapi pemberian gratis Allah adalah kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah ayat penginjilan. Karena apa? Karena ini memberikan kabar buruk sekaligus kabar baik. Kabar baik harus ada kabar buruknya. Kabar buruk akan menjadi sebuah hal yang mengerikan kalau tidak ada kabar baiknya. Nah, 15 tahun kurang lebih yang lalu ya, saya pernah mengikuti kelas metode penginjilan yang bernama metode Evangelism Explosion. Ya, ada pendaftaran dan saya mau coba mengikuti kelas tersebut.
kurang lebih belasan kali pertemuan ya di salah satu gereja di Bandung, saya mengikutinya. Dan kemudian di dalam kelas tersebut kita betul-betul diajarkan tentang Injil dan diajarkan bagaimana kita menjadi pemberita Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ada satu ayat yang harus dihafal oleh semua pekabar Injil atau orang-orang yang mengikuti kelas Evangelism Explosion tersebut, yaitu adalah ayat ini, Roma 6 ayat 23. Ada juga Roma 3 ayat 23, ada juga Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Itu semua harus kita kuasai, kita hafal, kita percayai, kita hidupi di dalam kehidupan kita. Barulah kita menjadi seorang pekabar Injil yang bisa berbicara, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Evangelism Explosion adalah suatu metode penginjilan yang dikembangkan oleh Dr. James Kennedy pada awal tahun 1960. Jadi adalah satu metode yang cukup baru di Florida di Amerika Serikat. Ciri khas dari metode ini adalah ketika kita mau mengabarkan Injil, kita harus seperti dokter rohani untuk kerohanian orang yang kita sedang hadapi dengan dua pertanyaan. Dua pertanyaan dokter rohani atau dua pertanyaan diagnostik. Pertanyaan pertama adalah, Bapak, Ibu, Saudara, jikalau suatu hari nanti engkau meninggal dunia, kira-kira nanti yakin nggak masuk ke surga? Ya, bicara soal keyakinan dia, menyentuh hati yang terdalam, soal doktrin keselamatan, dan juga akhir zaman bagaimana kalau nanti meninggal, lalu memikirkan dunia yang saat ini, dan juga memikirkan dunia yang akan datang. Wah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat ampuh, akhirnya menyatakan iman seseorang itu seperti apa. Lalu selanjutnya ketika diskusi ada pertanyaan kedua, kalau memang kita nanti suatu hari meninggal, lalu berhadapan dengan Allah, terus ada pintu surga di depan kita, lalu Allah bertanya, malaikat Allah yang menjaga pintu surga itu bertanya, atas alasan apa aku mengizinkan kamu masuk ke surga milik Allah ini? Apa jawab kamu? Kenapa kita bisa masuk surga? Kenapa kita layak masuk ke surga? Lalu di dalam pelatihan itu semua skenario dibuat. Kalau jawabannya yakin, diuji. Kalau jawabannya tidak yakin, ditanya kenapa, lalu memberikan penghiburan. Lalu pertanyaan selanjutnya, semua ada skenarionya, lalu ada 5 poin yang akan dibahas di dalam pembicaraan itu, yaitu mulai dari AMAKI, anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan iman. Sehingga penginjilan ini adalah salah satu metode yang sangat panjang sekali. Kalau mau menghabiskan seluruh bahan untuk pekabaran Injil, mungkin kita bisa ngobrol dengan orang itu selama 2 jam lebih, dan orang itu bisa mengerti iman Kristen seperti apa, setidaknya berdasarkan pengetahuan, bahkan menurut orang-orang yang dari suku-suku betul asli di Indonesia, ketika menerapkan metode ini kepada orang-orang suku-suku di Indonesia ini, banyak orang percaya kepada Yesus Kristus dengan metode ini, karena metode ini merupakan metode yang sangat bersahabat. Kita harus ngomong kehidupan sehari-hari dulu, kita harus ngomong menilai kehidupan dia, bagaimana kita mau kenal, kita mau mengasihi dia, sampai masuk ke dalam poin-poin penginjilan. Metode Evangelism Explosion ini betul-betul explode, betul-betul meledak. Ya, mulai dari Amerika sampai ke Indonesia pun begitu banyak orang-orang mengabarkan Injil dengan metode seperti ini, meskipun kita sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak memutlakkan sesuatu metode untuk belajar melakukan firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus memimpin. Tidak harus selalu dengan pertanyaan diagnostik, tidak selalu dengan poin amaki, tidak selalu harus basa-basi ngobrol. Kalau memang waktunya mengabarkan Injil, gak usah basa-basi. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Metode ini bagus supaya memperlengkapi kita, ada bahan yang kita mau obrolkan kepada orang lain, dan itu semua adalah firman Tuhan. Maka semua diajarkan harus menghafal dan lain-lain ya, dan bisa menjelaskan firman Tuhan. Ayat ini begitu indah, dan ayat ini kalau kita membahas tema tentang keadilan, karena dunia ini sekarang kita semua diajarkan Tuhan ya. Kalau kita melihat berita di luar negeri maupun dalam negeri, sebenarnya kita diajarkan Tuhan untuk mengenal Dia sebagai Allah yang adil itu seperti apa. Dan di dalam ayat
Roma 6 ayat 23 ini, di sini kita bisa melihat ada dua jenis keadilan yang muncul, yaitu kalimat pertama terror of justice, kalimat kedua adalah comfort of justice. Yang satu meneror manusia agar takut, gentar. Yang satu menghibur manusia, ada keselamatan. Ada solusi terhadap masalah dosa saya, ada damai sejahtera yang Yesus berikan. Yang satu memberitahu kemalangan manusia berdosa. Upah dosa maut, sedih, takut, gentar, gemetar di hadapan Allah yang adil. Tapi di satu sisi, tetapi kasih karunia Allah adalah penghiburan di dalam Yesus Kristus. Ada ketenangan, ada damai sejahtera. Dosa itu masalah. Dan hanya solusi dari dosa itu hanyalah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, baru-baru ini ya kita mendapatkan suatu cerita unik yang terjadi di tanggal 27 September. Ini bagaimana ya? Tolong. 27 September tahun 1926 di Cleveland, suatu kota besar di negara bagian Amerika Serikat, Ohio. Nama acaranya adalah Balloon Fest 86 yang dimaksudkan supaya ini acara amal sebenarnya secara spektakuler. Banyak orang membeli balon lalu mendonasikan uangnya untuk bisa juga mengadakan banyak balon gitu ya. Dan balon itu diisi gas helium yang beratnya itu lebih ringan daripada udara pada umumnya, sehingga harusnya balon itu bisa terbang ke atas dan harapannya adalah ketika dilepaskan, manusia bisa melihat banyak balon, terus satu persatu balon itu meledak, hilang semua. Dan itu menjadi suatu perayaan yang besar, yang indah, tetapi untuk membuat perayaan tersebut, mereka harus menutup balon-balon tersebut supaya tidak langsung ke atas dengan jaring yang begitu besar. Ditahan di atas kota tersebut sehingga balon-balon itu tidak langsung terbang. Dan total balon yang dibuat adalah 1,5 juta balon. Bayangkan ya, 1,5 juta balon dikumpulkan lalu siap untuk diterbangkan ke langit. Hanya saja ternyata persiapan panitia, organisasi amal itu kurang dipersiapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya acara tersebut bukan berakhir dengan baik, melainkan dengan kekacauan. Menjadi salah satu tragedi bagi kota itu. Seluruh kota tahu berita tersebut, mendengar berita tersebut, suatu acara yang dipikir mau untuk kebaikan bersama dan kesenangan banyak orang, ternyata Tuhan tidak berkenan sehingga acara tersebut tidak lancar, bahkan menjadi suatu tragedi yang akan diingat oleh orang Cleveland dalam tahun-tahun kehidupan mereka. Nah, kenapa pada akhirnya balon itu tidak terbang dan meletus di langit? Nah, ternyata jawabannya adalah pada waktu mereka melepas balon-balon tersebut, air hujan mulai turun, suhu udara begitu dingin, cuaca buruk, sehingga balon yang harusnya ke atas, tapi akhirnya ketahan air hujan sehingga turun semua, jumlahnya sangat banyak juga dan tidak terangkat. Sehingga balon-balon itu memenuhi jalan, lalu lintas, bandara terganggu, aktivitas masyarakat terganggu, dan juga terutama di permukaan danau yang ada di situ, semua itu ditutupi balon, dan sayangnya itu menjadi penghalangan bagi orang-orang yang mau menyelamatkan nelayan yang sedang tenggelam saat itu. Sedang dicari di mana nih nelayannya. Tapi karena begitu banyak balon di bawah sehingga terjadi kekacauan di dalam kota tersebut, itu menimbulkan kerugian yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat secara publik, siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini? Apakah alam? Apakah Tuhan? Kita bisa salahin Tuhan, kita salahin alam. Hujan sih. Kalau nggak hujan aja ya, pas kita lepas, pasti bisa terbang semua kan, meletus semua, paling jadi kotoran saja di atas tanah, di atas kota kayak gitu. Nah, maka orang-orang yang mengalami kerugian tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menuntut keadilan. Pihak bandara, jadwal pesawat itu terganggu gara-gara balon-balon ini loh. Balon-balon muncul di atas langit, kita tidak bisa jalankan pesawat sesuai dengan jadwal. Pihak bandara menuntut organisasi tersebut yang mengadakan balon ini, bagaimana nih ganti ruginya? Bagaimana unsur keadilannya? Lalu
uniknya ya Bapak Ibu sekalian, nelayan yang tenggelam, lalu kemudian dicari itu tidak ketemu, meninggal dunia, 2 nelayan tersebut, keluarga korban dari nelayan tersebut mencari keadilan. Mana keadilannya? Ya, mereka menuntut pihak organisasi tersebut yang mengadakan amal seperti ini. Bagi organisasi tersebut ini adalah terror of justice. Ya saya salah betul, tapi kan siapa sih yang mau salah, mau mengadakan acara? Ini kan harapannya kan berjalan dengan lancar ya. Tapi kesalahan ini tetap menjadi tanggung jawab dari pihak organisasi yang mengadakannya, karena mereka yang tak mengadakan. Dan kemudian ketika pada akhirnya bagi korban yang kemudian menuntut keadilan, mereka mendapatkan keadilan apa? Nah, keluarga korban yang dari nelayan yang meninggal tersebut minta keadilan. Lalu kemudian pihak organisasi maupun pengadilan pemerintah akhirnya mengadakan solusi dan akhirnya oke, ya pihak organisasi amal ini harus memberikan ganti rugi kepada keluarga. Nah, ketika pada akhirnya ya Bapak Ibu sekalian keluarga korban ini mendapatkan ganti rugi, itu namanya comfort of justice. Oh, saya dapat keadilan. Tapi tentu tidak bisa membayar harga nyawa anggota keluarganya, bukan? Kalau orang mati, siapa sih yang bisa menyatakan keadilan? Alkitab saja mengatakan ya unsur keadilan nyawa ganti nyawa. Tapi apakah pada akhirnya itu bisa menyelesaikan semua masalah? Tidak bisa. Hanya dari Allah sendiri kita bisa mendapatkan keadilan dan ternyata keadilan sendiri pun tidak bisa diselesaikan di dunia ini saja. Maka suatu hari nanti di dunia yang akan datang keadilan Allah pun akan dinyatakan baik di dalam surga maupun di dalam neraka. Bagi yang keluarga korban yang ditinggalkan itu, comfort of justice setidaknya mereka dapatkan. Oke, ganti rugi. Meskipun tetap menuntut keadilan, rasa Allah tidak adil juga, kenapa mengizinkan anggota keluarga meninggal dan lain-lain. Tetapi kalau kita melihat comfort of justice berdasarkan dari Allah sendiri, Allah itu adil kok. Gak mungkin dia itu tidak menjalankan keadilan. Nah ini penghiburan dari Allah yang adil. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi semua manusia, dia tidak membiarkan kematian seorang itu sia-sia. Ya ini adalah sebuah penghiburan, comfort of justice. Kita percaya kepada keadilan Allah yang sempurna. Kita bisa tuntut keadilan, kita memang harus menegakkan keadilan. Tapi kalau keadilan itu tidak ada bagaimana? Kita bisa memandang kepada Allah yang pasti adil dan menjalankan keadilan di dalam karyanya di dunia yang begitu misterius ya. Di dalam Kristus ada penghiburan yang melampaui semua kerugian di dalam dunia. Maka kita bisa sampahkan kekayaan, kita sampahkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia demi Kristus. Karena Kristus jauh lebih mulia dari segala sesuatu. Allah membela orang yang tidak diperlakukan adil, dan Allah juga memberikan penghiburan. Comfort of justice kita adalah Allah pasti akan membalaskan dengan sempurna pada hari penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, andai kita bisa menerima keadilan, kita bisa menegakkan keadilan di bumi, itu sudah anugerah Tuhan. Kalau tidak bisa pun, memang apa sih yang bisa diharapkan dengan dunia yang berdosa? Apakah mau adil sepenuh-penuhnya terhadap pemerintahan menjadi pemerintahan yang adil, dunia ini menjadi adil, semua orang adil kepada saya, misalkan ya? Tidak, kita punya pengharapan di masa depan. Comfort of justice kepada korban yang menderita akibat kecelakaan lah, akibat masalah festival tersebut lah, akibat segala kesalahan orang lain, kebodohan orang lain, kita menjadi celaka. Kita melihat bahwa Allah tetap berdaulat sekalipun dunia ini tampak kacau, sekalipun banyak kegagalan dan masalah. Maka pemazmur mengatakan sekalipun gunung-gunung bergoncang, tapi aku tidak takut. Karena apa? Karena Allah memberikan comfort of justice, penghiburan dalam keadilannya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita renungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita bukan saja merenungkan kasih Allah, menjalankan kasih Allah di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga sebagai orang Kristen punya panggilan untuk menjalankan keadilan Allah di dalam dunia ini. Kita bukan hanya fokus kepada Allah yang Maha Kasih,
tapi kita fokus juga kepada Allah yang maha adil. Kita bukan saja fokus kepada comfort of justice, tetapi juga ada terror of justice yang Tuhan berikan kepada orang yang tidak mau bertobat. Mereka akan mendapatkan maut, itu keadilan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih keadilan itu sendiri? Ini adalah sebuah kata-kata yang seringkali kita ucapkan, seringkali kita dengar, dan juga dunia sedang mengalami pergumulan ini. Di mana keadilan? Ya, apa sih keadilan itu? Kenapa orang yang punya kuasa rasanya enak-enak semua, yang tidak punya kuasa, yang di bawah semuanya menderita, tertindas? Di mana keadilan Allah? R.C. Sproul menceritakan bahwa seringkali kata keadilan itu terdengar, lalu kita rasa kita sudah mengerti, tetapi seorang ahli hukum pun tidak bisa mendefinisikan secara jelas apa sih arti dari keadilan. Nah, beberapa definisi keadilan ya Bapak Ibu sekalian biasanya adalah pertama yaitu sama rata, semua sama dikasih. Ya, semua yang datang di tempat ini misalkan harus dikasih tempat duduk, ya berarti adil. Kalau ada yang tidak ada tempat duduk, wah nggak adil buat yang berdiri misalkan ya demikian. Tapi apakah itu betul sungguh-sungguh adalah keadilan? Berarti sama rata seperti itu ya. Nah kalau seseorang, saya gambarkan sederhana saja untuk bisa menjelaskan ya. Kalau seseorang membawa sebuah Kentucky Fried Chicken, terus dia mau memberi kepada orang yang ada di ruangan ini semuanya, tapi dengan konsep keadilan itu sama rata, maka apakah itu betul-betul adil jikalau di dalam ruangan ini ada seorang bayi yang berumur 2 bulan, terus kemudian juga ada seorang lansia yang gak bisa makan dengan gigi yang sudah rapuh karena begitu kerasnya ayam tersebut, gitu ya. Tidak bisa kan? Maka keadilan sama rata itu ada poinnya, tetapi keadilan yang sejati itu tidak harus sama rata. Justru kita bisa lihat bahwa keadilan itu berarti harus berbeda, oke, ada kesamaan, ada keberbedaan juga. Ada juga yang gambarkan keadilan itu seperti adalah orang yang sepatutnya menerima dari usaha atau pekerjaan dia. Entah itu upah ataupun penghukuman yang dia terima. Kalau kamu berdosa ya dihukum, itu adil. Kalau kamu tidak berdosa ya kamu diberikan upah, itu adil seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam kacamata dunia yang berdosa pun, ada kalanya upah itu tidak selalu karena jasa kita. Ya misalkan kita kasih upah, kasih pemberian, gift gitu ya, kepada bayi, kepada anak kita kan dia kan belum bisa kerja. Dia nggak ada pekerjaan yang membuat dia layak itu harus mendapatkan sesuai dengan jasa dia. Atau orang yang lansia atau orang yang sakit yang kondisinya seperti bayi dalam arti apa? Orang yang sudah lansia tidak punya kemampuan untuk bicara karena sakit stroke misalkan ya. Dia nggak bisa bergerak sendiri, betul-betul sudah dewasa lansia tapi seperti bayi. Terus kita rawat, terus kita katakan saya nggak adil dong. Karena kamu kan nggak bisa kerja apa-apa. Nggak boleh kasih makan. Alkitab katakan siapa yang tidak kerja tidak boleh makan. Apakah berarti keadilan itu begitu kejam? Kalau kamu nggak melakukan yang baik, aku tidak akan berbuat baik. Kalau melakukan yang jahat, aku lakukan jahat juga. Atau aku tidak mau dekat-dekat dengan kamu. Seperti itu ya. Ini tidak bisa dimengerti dengan hal yang sederhana. Adil berarti sama rata, adil berarti juga ya lakukan sesuai dengan pekerjaan dia gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ya, ada namanya kontes kecantikan. Kontes kecantikan itu seseorang yang dianggap juri paling cantik, apakah dia karena usahanya sehingga dia berhasil memenangkan hadiah pertama karena dia cantik. Kecantikan itu dari Tuhan kok, bukan karena usaha kita ya. Kita hanya bisa menambah supaya terlihat cantik dalam arti dengan kosmetik atau tambahan ya. Tetapi kalau diuji mana yang paling cantik juri itu bukan dari usaha dia. Itu betul-betul berdasarkan penilaian dan kecantikan itu asalnya dari Tuhan, bukan dari usaha manusia. Apakah memberikan kepada seorang sesuai pekerjaan dan usahanya itu pasti adil? Gak selalu loh. Aristoteles seorang filsuf mendefinisikan keadilan adalah memberikan pada seseorang apa yang menjadi miliknya. Ini bagus, ada unsur kepemilikan. Apa sih milik Tuhan?
Ya, apa sih yang dimiliki oleh Tuhan? Seluruh dunia. Seluruh dunia ini harus diberikan kepada Tuhan. Itu adil kepada Tuhan. Apa sih yang dimiliki seorang pendeta? Hak dan kewajiban apa sih yang diberikan Tuhan kepada seorang pendeta? Atau seorang orang Kristen? Atau seorang pebisnis? Atau seorang guru? Kalau kita memberikan sesuatu yang adalah memang miliknya, itu adil. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang tidak seharusnya menjadi miliknya, itu tidak adil. Dan Aristoteles menambahkan bahwa hak dan milik seseorang itu ditentukan dari tanggung jawab maupun perjanjian sebelumnya. Itu adalah suatu unsur keadilan. Ada tanggung jawab, ada perjanjian antara orang ini dan orang yang lainnya. Ini merupakan definisi yang sangat baik tentang keadilan karena bicara soal kepemilikan. Ada hak seseorang. Hak dan martabat manusia kita berikan kepada mereka selayaknya, maka itu adalah keadilan. Maka Alkitab seringkali menasihati ya, kita tuh berbuat adil kalau kita menolong janda-janda yang memang perlu ditolong, yang kesusahan di dalam konteks waktu itu. Orang-orang yang yatim piatu, yang gak punya orang yang merawatnya, susah keuangan, kalau kita menolong mereka itu adil. Tapi kalau kita menolong yatim piatu yang sebenarnya sudah ada wakilnya, sudah berkecupuan, terus kita tambah lagi sosialnya, nggak punya orang tua dan lain-lain. Untuk apa? Dia sudah dipenuhi kok. Tidak adil. Jadi adil itu bagaimana? Yang tidak adil itu bagaimana? Nah, kita harus bergantung kepada Allah yang maha adil tersebut. Kalau sekarang janda-janda sekarang ya, anggap suaminya meninggal, kerjanya sebagai direktur. Karena dia janda, yaudah kita kasih ya pemberian uang kepada dia bulanan, padahal dia kerja sebagai direktur untuk apa? Tidak adil. Yang adil adalah orang-orang yang betul-betul perlu ditolong, ya kita tolong. Kalau yang tidak perlu ditolong, jangan ditolong. Nah ini adil ya. Bila seseorang pada akhirnya dihukum terlalu berat dibandingkan kejahatannya, itu juga tidak adil. Maka ya pendidikan dari mama, dari pendeta Stephen Tong kan, mamanya mau pukul tangan dari anaknya yang sedang nakal. Terus mamahnya sengaja tanya, kamu nakalnya adalah pukul kakakmu. Kira-kira hukumannya harus berapa kali pukulan tangan? Ya namanya kalau anak ditanya pengennya hukumannya lebih ringan daripada yang seharusnya kan. Tapi pada akhirnya mamahnya yang menentukan kamu harus dipukul 7 kali gitu misalkan ya. Nah kalau pada akhirnya seseorang itu dihukum terlalu berat daripada kejahatannya, misalkan mencuri ayam sampai harus dipenjara belasan tahun misalkan ya. Itu kan gak adil. Tapi koruptor yang menghabiskan uang rakyat miliaran, dihukumnya hanya 1 tahun penjara. Itu gak adil, sama-sama dihukum. Tapi ada hukum yang adil, ada hukuman yang tidak adil. Bila orang juga menerima upah yang lebih kecil daripada yang sepatutnya, itu juga tidak adil. Alkitab mendefinisikan kebenaran keadilan ini dengan cara apa? Yaitu Alkitab menambahkan teman dari keadilan, yaitu adalah suatu truth, suatu kebenaran. Sehingga justice ditambah dengan truth menjadi righteousness. Keadilan dan kebenaran inilah yang harus dijalankan oleh kita. Yang benar enggak itu? Bukan cuma bicara soal adil atau tidak adil menurut kita, tetapi benar atau tidak benar menurut Tuhan sendiri. Dan Allah ketika menjalankan keadilannya, pasti di situ ada kebenarannya, ada faktanya, ada buktinya, ada alasan kenapa Allah menjalankan keadilan di dalam dunia ini. Maka Kejadian 18 ayat 25 di situ dikatakan betul-betul masakan hakim segenap bumi ini tidak menghukum dengan adil? Lalu Roma 9 ayat 14, jika demikian apakah yang hendak kita katakan apakah Allah itu tidak adil? Mustahil. Mustahil Allah itu tidak adil. Jangan sampai kita menyalahkan Allah karena Allah itu tidak adil, karena Allah selalu adil. Atas seluruh hal yang terjadi di mata Allah ada keadilannya sendiri. Tapi di dunia tetap ada hal yang tidak adil karena manusia seringkali tidak adil. Nah disitulah yang pada akhirnya kita perjuangkan keadilan kepada komunitas atau manusia yang tidak adil. Yang tidak adil itu manusia berdosa, bukan Allah. Allah selalu adil dan manusia berdosa menunjukkan ketidakadilannya ketika kita melihat pengadilan. Di pengadilan begitu justru banyak ketidakadilan.
yang terjadi itu menunjukkan manusia itu sudah kehilangan keadilan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa itu keadilan? Setidaknya kita rangkumkan di dalam 3 poin ini ya. Yaitu pertama, memberikan apa yang sepatutnya diterima orang yang memang adalah milik orang itu dari Allah. Ya, Allah sudah memberikan sesuatu kepadanya, kita harus memberikan yang sepatutnya kepada Dia. Allah kita adalah Allah yang maha adil, tetapi bukan selalu Dia memperlakukan semua orang dengan sama rata. Ya, maka di dalam Alkitab, di dalam anugerah pemilihan khususnya keselamatan itu, Allah seringkali kita bisa lihat Allah itu pilih kasih. Kenapa Allah itu mengasihi Yakub tetapi membenci Esau? Kata membenci di sini bukan berarti Tuhan tuh melawan dirinya sendiri yang adalah kasih, tetapi Allah sendiri adalah mengasihi secara lebih sedikit kepada Esau daripada kepada Yakub. Dalam hal apa? Dalam hal anugerah khusus. Esau, Yakub dua-duanya dapat anugerah umum, tetapi hanya Yakub yang dapat anugerah khusus. Di sini Allah pilih kasih. Tapi pilih kasihnya Allah, apakah melanggar keadilan Allah? Tidak. Karena itu semua ada logika Allah sendiri. Bagaimana Allah menentukan sesuatu tetapi tidak melanggar sifatnya yang lain. Bermurah hati kepada Yakub tetapi tidak adil kepada Esau. Ini Allah kita. Allah juga pernah mengatakan kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku juga mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ada kebebasan Allah juga, sifat Allah yang berdaulat, sifat Allah yang penuh kasih, sifat Allah yang penuh keadilan, dan sifat Allah juga yang bermurah hati. Paulus menerima anugerah Allah, tetapi Yudas menerima keadilan Allah. Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, keadilan itu berkaitan dengan kebenaran, yaitu melakukan apa yang benar ya. Lalu yang ketiga, kemurahan hati atau anugerah Allah, itu bukan berarti meniadakan keadilan Allah, melainkan itu didasarkan kebebasan kehendaknya, tapi tidak melanggar keadilannya. Murah hati memang seperti bertentangan dengan adil. Dia nggak kerja, dia nggak berbuat baik kepada saya, tapi saya bermurah hati kasih sesuatu kepada dia. Itu kelihatan bertentangan dengan keadilan. Tetapi ketika kemurahan hati dijalankan dengan tepat, itu ternyata tidak melanggar keadilan. Allah bisa memberikan penghukuman tidak setimpal dengan perbuatan salah kita, dan juga Allah bisa memberikan upah tidak setimpal dengan usaha kita, tetapi itu semua bukan berarti Allah tidak adil. Allah itu bisa bermurah hati. Ya, kita bersyukur ya atas Allah yang begitu baik seperti ini. Nah, di dalam merenungkan ini kita lihat comfort of justice ya Bapak Ibu sekalian. Comfort of justice ini perbandingannya ada. Ini enggak error terus ya, boleh tolong slide-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat teror keadilan dan juga comfort dari keadilan Allah ini berbeda. Bapak Ibu sekalian, kita lihat 3 poin ini yang akan kita renungkan. Comfort of justice ya. Yang pertama, keadilan Allah sudah dipenuhi di dalam Kristus, membuat orang percaya itu tenang dan terhibur. Terus kemudian menunjukkan keselamatan kita pasti karena Kristus sudah membayar lunas hutang dosa, memberikan kepastian dan keselamatan dalam hidup kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, keadilan Allah sudah dipenuhi dalam Kristus. Nah, maksudnya apa ya? Di dalam PA Pemuda kemarin, saya sama PA Remaja itu saya tanyakan, kita mau memuaskan keadilan Allah atau Allah mau memuaskan keadilan Dianya sendiri ketika terhadap kita yang berdosa? Apakah caranya supaya keadilan Allah itu terpuaskan? Lalu ada pilihan. Pertama, menanggung murka Allah atau keadilan Allah dengan diri sendiri. Dan kedua, jawabannya adalah dengan orang lain. Apakah kita bisa memuaskan keadilan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian? Jawabannya bisa. Kita bisa menanggung hukuman dosa kita? Jawabannya bisa. Karena Allah itu adil. Dan kita memang adalah orang yang didakwa Allah untuk divonis hukuman mati. Tetapi ketika kita menanggung dosa kita dan juga memuaskan keadilan Allah, kita masuk ke neraka. Nah sekarang kita mau masuk surga. Tapi bagaimana keadilan Allah itu supaya terpuaskan oleh Allah dan oleh manusia juga.
maka butuh orang lain. Dan orang lain itu bukan teman kita yang berdosa atau orang lain yang berdosa, harus orang lain yang tidak berdosa dan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Maka keadilan Allah semuanya yang membuat kita pada akhirnya bisa masuk surga dengan keadaan yang bersih, tanpa hukuman dosa, tanpa cacat, itu karena sudah dipuaskan oleh Allah sendiri. Bukankah ini comfort of justice? Bukan ini penghiburan dari keadilan Allah sendiri? Yesus mati di atas salib supaya kita boleh selamat dari neraka. Roma 5 ayat 1-2, ya, next slide. Mengatakan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tuhan memberikan kita iman dan kita bisa hidup damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dari Yesus Kristus kita boleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, yaitu surga sendiri. Yesus tidak berdosa, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Dia kita mendapatkan pemuasan keadilan Allah. Yang tidak kita tanggung, yang kita tidak puaskan, melainkan Yesus yang tanggung dan Yesus yang puaskan. Yesus menanggung maut demi kita. Inilah substitusi. Inilah double imputation. Substitusi berarti Yesus menggantikan kita. Double imputation berarti apa? Kebenaran Kristus diberikan kepada kita, dosa kita diberikan kepada Yesus, sehingga kita tidak dihukum karena dosa kita, karena sudah ditanggung oleh Yesus, dan Yesuslah yang dihukum. Jadi kasih Allah itu yang begitu besar ya. Kalau kita ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Di situ ada kasih Allah. Tapi ada keadilan Allah. Allah yang mau mengasihi, menyelamatkan, bermurah hati, beranugerah kepada manusia yang berdosa supaya tidak menerima neraka dan boleh masuk surga. Harus menjalankan keadilan terhadap anaknya sendiri. Saya pernah ngobrol dengan seorang pemuda yang non-Kristen. Terus kemudian ketika dijelaskan tentang Injil, ya bagaimana Allah betul-betul merelakan nyawa anaknya sendiri, berarti Bapa membunuh anaknya dong. Kok Allah yang maha kasih seperti itu sih? Allah yang menetapkan Yesus mati di atas kayu salib, berarti Bapa bunuh anak dong. Apakah ini Allah? Faktanya betul, Bapa bunuh anak. Betul, Allah kita seperti itu ya. Allah Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal supaya dia mati di atas kayu salib. Tapi pembunuhan itu bukan atas dasar kebencian dan kejahatan. Allah itu merelakan nyawa anaknya. Yang bunuh bukan Allah, yang bunuh adalah manusia yang berdosa. Sehingga Yesus mati di atas kayu salib. Ya Allah betul-betul merelakan nyawa anaknya. Di sini comfort of justice. Yesus terima teror, kita terima comfort. Wah, betapa besarnya ya kasih Allah yang tidak mungkin kita bisa mengerti. Allah itu adil, Allah itu kudus. Keadilannya menuntut dosa untuk dihukum. Tanpa pemenuhan keadilan ini kita nggak mungkin masuk surga. Harus adalah Allah itu adil. Allah itu merelakan nyawa anaknya sendiri. Sehingga dari satu sisi Bapak Ibu sekalian, dulu yang hidup kita adalah dalam teror, kita tahu bahwa upah dosa maut. Saya takut, saya sudah terhilang dari Allah, saya sudah terpisah dari Allah, saya menanti hukuman kekal dari Allah sendiri. Sekarang hati kita mulai dipulihkan, saya damai sejahtera di dalam Kristus, kita mulai tenang, kita terhibur, dan di dalam Kristus, Kristus senantiasa memberikan kelegaan kepada kita semua. Inilah comfort of justice. Oke, kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin kedua, menunjukkan keselamatan kita pasti karena Kristus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Yesus betul-betul memberikan pemuasan keadilan kepada Bapa di surga karena Allah sendiri adalah Allah yang maha adil.
Tetapi juga ketika kita lihat comfort of justice ini, itu menunjukkan keselamatan kita tuh pasti. Karena Kristus betul-betul adil, fair. Kita hutang dosa semua dilunasi oleh Yesus Kristus. Nah ini kita boleh baca bersama-sama ya di slide Kolose 2 ayat 13 sampai 14, 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua orang berdosa itu punya surat hutang yang begitu banyak. Satu dosa saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Sekarang hitunglah dosa kita berapa banyak, sudah tidak terhitung. Kalau mau adil, maka pengadilan di neraka itu betul-betul ada hukuman yang berat atau ringan. Karena satu dosa sudah pasti masuk neraka, itu satu dosa. Sekarang kita berdosa berapa juta kali, berapa ratus juta kali. Maka keadilan Allah di mana dong? Kalau semua orang harus masuk neraka, tapi ada orang yang berdosanya membunuh, ya berzinanya nggak berhenti-berhenti, membunuhnya nggak berhenti-berhenti, mabuk-mabukannya nggak berhenti-berhenti, narkobanya nggak berhenti-berhenti. Adil Allah di mana? Sama-sama masuk neraka? Jawabannya adalah keadilan Allah ya di neraka juga berbeda. Orang yang berdosa begitu banyak, hukuman di neraka jauh lebih berat daripada orang yang berdosa lebih sedikit, lebih ringan. Dan sedangkan di surga juga sama. Kalau kita semua orang Kristen masuk surga, mana keadilan Allah? Mana katanya Tuhan melihat semua perbuatan kita, kata-kata kita semua Tuhan hitung, Tuhan adil kok, Tuhan Maha Tahu. Jawabannya adalah kalau di surga ada upah yang besar, ada upah yang kecil. Itu tergantung ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi di neraka itu tergantung dosa orang-orang yang sudah menolak Yesus Kristus. Nah Yesus Kristus sudah menghapuskan semua hutang dosa kita, semua timpa kepadanya. Dia menerima neraka supaya kita bisa masuk surga. Nah maka dari itu inilah comfort of justice. Kita tidak sembarangan bicara soal kasih Allah. Yang mau menolak kasih Allah, ya kita tidak bisa paksa dia untuk menerima kasih Allah. Karena ini sangat serius, kita tidak bisa mempermainkan keadilan Allah. Allah sudah mau mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus untuk mati demi kita. Maka kita tidak sembarangan untuk mengabarkan Injil, seolah Injil itu adalah hal yang murahan, hal yang betul-betul gratis. Sampai tidak ada unsur keadilan Allah. Waktu kita beritakan Injil, betul kasih Allah begitu besar, tapi keadilan Allah juga begitu besar. Maka di dalam Roma 8 ayat 1 kita mengatakan seperti demikian ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak ada hukumannya lagi. Kita berdosa besok, apakah Tuhan Yesus hukum dosa kita karena dosa kita besok, sekalipun kita sudah beriman? Jawabannya enggak. Semua dosa yang akan kita lakukan di masa depan, kalau kita sudah sungguh-sungguh dalam Kristus dan sungguh-sungguh Roh Kudus melahirkan kembalikan kita, tidak akan mendatangkan maut. Ya, dosa orang Kristen itu yang kita lakukan tidak membawa kita ke neraka. Kenapa? Karena semua hukuman dosa sudah ditanggung oleh Yesus. Lalu, apakah berarti kita boleh semena-mena untuk melakukan dosa? Kan sudah tidak ada hukuman, pasti Tuhan ampuni gitu ya. Jawabannya itu adalah pikiran yang kontradiksi. Orang Kristen tidak mungkin berpikiran saya mau melakukan dosa sebanyak-banyaknya dan akan tenang-tenang saja kalau melakukan dosa. Hati kita akan bertahap seperti hati Allah, kita sedih ketika melakukan kejahatan maupun dosa, kita muak terhadap kehidupan yang berdosa. Maka dari itu, gak ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Lalu waktu kita berdosa, ada suatu hal yang kita rasa, ini kayaknya hukuman Allah dalam hidup kita deh. Itu bukan hukuman yang pada akhirnya memasukkan kita ke neraka, tetapi itu adalah suatu bentuk disiplin, teguran Tuhan. Kalau sudah namanya diadopsi menjadi anak Allah, tetap anak Allah selama-lamanya. Kalau kita adalah anak orang tua kita, kita adalah anak orang tua kita selama-lamanya. Lalu Tuhan akan menegur, membentuk, membimbing kita untuk semakin hidup menjauhi dosa.
Yesus sudah menjadi pengganti bagi kita. Nah, terus kemudian ya, Bapak Ibu saudara sekalian, di bulan September ini, next slide, ada 3 hari lalu ada seorang pendeta reform yang cukup terkenal ya, yang mengalami kematian mendadak. Ya, secara rinci itu belum tahu ya kenapa meninggalnya. Dia bernama Voddie Baucham, usia masih cukup muda, yaitu 56 tahun. Ya, baru saja meninggal ya. Masa kecilnya, Bapak Ibu saudara sekalian, dia tumbuh dalam kondisi yang sulit. Dia nggak punya ayah, dia besar di Los Angeles dengan lingkungan yang sangat keras, apalagi dia juga orang yang kulit hitam ya. Ia bertobat pada masa mudanya dan kemudian dipanggil melayani sebagai pengkhotbah Injil. Nah, kemudian dia di dalam khotbah-khotbahnya juga sering menggunakan gaya bahasa hukum maupun ekonomi untuk menjelaskan kebenaran tentang Allah. Misalkan hutang, lalu ledger atau buku besar itu ya. Buku besar itu adalah ibarat ya, ini ketaatan, anggap kita sudah orang Kristen ya, ini buku orang Kristen, ketaatan kita di mana A, B, C, Tuhan catat semua, ketidaktaatan kita juga Tuhan catat semua, dan semua nanti akan diadili di surga nanti. Upah kita besar atau kecil gitu ya. Dia pakai ledger, dia pakai debt ya, terus dia pakai juga bahasa paid in full yang dipakai Alkitab juga yang mau menyatakan bahwa hutang dosa kita itu semua dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua hutang dosa Yesus bayarkan kepada Bapa di surga. Bukan kepada iblis ya. Yesus tidak perlu mati untuk membebaskan kita dari iblis. Yesus mati untuk membayarkan kehadiran Allah supaya kita terlepas dari cengkraman iblis. Allah sendirilah yang melepaskan kita dari cengkraman iblis. Bukan berarti iblis itu menjadi pemilik hidup kita ya, bukan. Yesus bayar semuanya kepada Allah Bapa. Nah, Voddie Baucham ini sebelumnya dia memang sudah mengalami operasi bypass jantung 4 saluran ya, quadruple bypass. Saya nggak tahu ya caranya bagaimana. Itu pada tahun 2021, jadi sangat kemungkinan kematian mendadak secara medis ini berkaitan dengan jantung juga ya, yang membuat dia meninggal. Nah, waktu dia meninggal, sebenarnya dia sedang menjadi suatu pemimpin di suatu seminari, pelayanannya sedang sibuk-sibuknya, sedang berkembang, menjadi ketua dari Founders Seminary di Florida, dan dia juga begitu aktif di dalam apologetika, khotbah, dan juga isu-isu yang terbaru yang dihadapi di negaranya ya. Dia betul-betul pengkhotbah reform. Namun, Allah memanggilnya pulang, meninggalkan siapa saja, meninggalkan seorang istri dan 9 anak dia. Ya, 9 anak loh, banyak sekali anak-anaknya ditinggalkan oleh bapaknya, istrinya juga ditinggalkan oleh dia. Dan itu rasanya suatu hal yang mengagetkan juga bagi gerejanya, bagi keluarganya, karena kematian mendadak ya. Beda kematian yang memang sudah makin tua, makin pelan, ada banyak tanda-tandanya. Ini kematian mendadak, kita harus bisa bedakan juga. Jangan pikir kematian semuanya sama lah. Ya, harus mati, harus siap semuanya. Ada yang mendadak, ada yang tidak mendadak. Dan kemudian di tengah kematian mendadak dan kesedihan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah tidak ada comfort of justice dari Allah sendiri? Ya, kepada istri maupun anak-anaknya. Itu sudah waktunya Tuhan kan ya. Seseorang meninggal atau tidak meninggal itu sudah di kedaulatan Tuhan sendiri. Dan disinilah sebenarnya comfort dari Tuhan sendiri kepada keluarganya bahwa seluruh pelayanannya Voddie Baucham ini Tuhan hitung, tidak sia-sia. Dan kematian mendadak sekalipun sebenarnya Tuhan sudah juga mempersiapkan istri dan anak-anaknya bisa menanggungnya dan juga bisa menjalani kehidupan setelah Voddie Baucham tidak ada. Itu comfort of justice. Tuhan adil. Kalau Tuhan panggil seseorang, Tuhan akan kuatkan orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Tuhan adil kok, semua ada waktunya Tuhan sendiri ya. Dan saat ini pun kalau kita mau menerima penghiburan dari keadilan Tuhan ini, ya keluarga pun bisa melihat bahwa Voddie Baucham ini sudah lebih bahagia daripada yang masih hidup di dunia. Karena di dunia ini kita masih bisa mendapatkan penderitaan, kesedihan, kesakitan, tapi Voddie Baucham sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus
di surga yang dia layani seumur hidupnya sebagai seorang pengkhotbah. Hutang dosanya sudah dibayar oleh Yesus, dan dengan pasti kepastian iman, inilah penghiburan ya, comfort of justice, dia sudah berada di surga. Karena Yesus sudah tanggung seluruh hukuman dosa dia. Nah, ini adalah suatu penghiburan ya sebenarnya. Kalau kita melihat keadilan Allah ini, kita bisa mendapatkan penghiburan. Ya, kita lihat lagi, next slide. Yang ketiga, memberi kepastian keselamatan hidup yang kekal. Ini juga sama ya. Semua terjadi di bulan September. Ya, saya pakai ilustrasi memang semua itu di bulan September maupun Balon Festival ya, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Terus kematian Voddie Baucham, pendeta reform, maupun juga kematian Charlie Kirk ya, sebagai seorang tokoh politik Kristen yang sangat berpengaruh di Amerika ya. Dia meninggal usia 31 tahun, terus meninggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Dan Charlie Kirk ini betul-betul seorang yang menyatakan kebenaran, ya karena pada akhirnya banyak musuhnya. Kalau saya, Bapak Ibu saya mungkin nggak ada musuh, ya karena kurang jelas kali ya menyatakan kebenarannya ya. Tapi kalau betul-betul orang mendengar ya berhadapan dengan kebenaran, orang itu terusik. Nah dia di dalam penginjilan kontekstualnya, dia datang ke kampus-kampus, ngobrol dengan semua orang yang berdialog, mau berdialog dengan dia ya. Dia menyatakan Injil, dia menyatakan yang salah, dia berusaha memperbaiki kelakuan orang dan mendidik orang dalam kebenaran. Charlie Kirk menjadi tokoh penting di Amerika, khususnya partai konservatif, dan kehidupan dan kematiannya dihormati oleh Presiden Amerika. Dan pada saat si Voddie Baucham ini sebelumnya hampir mati ya, dalam arti dia terkena serangan jantung atau kematian mendadak tersebut, dia pun mengatakan soal Charlie Kirk ya, si Voddie Baucham ini. 2 hari setelah pembunuhan Charlie Kirk, Baucham berkata pada pembunuh Charlie Kirk ini. Ya, dia katakan ya kepada si Robinson itu, "You might kill the messenger, but you can never kill the message. Rest in peace, Charlie Kirk." Voddie Baucham katakan demikian ya. Dalam arti menghormati Charlie Kirk yang sudah memberitakan Injil, dia katakan kepada penjahat yang asasinasi, kamu bisa membunuh pembawa pesannya, tetapi kamu tidak pernah bisa membunuh pesannya. Pesannya akan hidup selama-lamanya karena itu adalah firman Tuhan yang adalah kebenaran. Apalagi sekarang ada jejak digital ya, semua orang pada akhirnya bisa melihat apa yang dikerjakan oleh orang yang sudah meninggal di lewat video-video yang ada. Ya, tanggal 10 September Robinson menembak Charlie Kirk ya, dan Robinson didakwa berbagai hukuman, tuduhan, dan para jaksa di Utah ingin menyatakan hukuman mati kepada Robinson jika terbukti bersalah. Nah kemudian setelah kejadian tersebut ada memorial service, upacara peringatan untuk Charlie Kirk di Arizona tanggal 20 September yang lalu. Erika Kirk ya, istri dari Charlie Kirk itu hadir dan ikut naik ke panggung bersama Donald Trump dan dihadiri 90.000 orang berkumpul. Berkumpul memperingati kematian dari Charlie Kirk. Dalam upacara memorial tersebut, Erika menyampaikan bahwa saya mengampuni Tyler Robinson yang dituduh sebagai pelaku pembunuh suaminya. Ia menyatakan bahwa kenapa saya bisa mengatakan pengampunan di kebaktian kedukaan ini, pengampunan kepada pembunuh dari suami saya sendiri. Erika itu mengatakan, karena kalau saya mengenal Charlie Kirk, dia memiliki iman Kristen, dan saya tahu bahwa Charlie pun pasti ingin saya mengampuni pembunuhnya. Saya ikut suami saya. Terus ia menyatakan pengampunan itu didasari iman Kristen dan contoh Kristus. I forgive him because it was that Christ did and it is what Charlie would do. Dan di sini adalah comfort of justice. Gak ada yang bisa menenangkan kita selain keadilan Allah di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Orang Kristen pasti masuk surga karena Yesus sudah memuaskan keadilan Allah. Pengampunan itu disampaikan kepada publik, jadi momen emosional yang besar di negara Amerika. Dan semua orang Kristen pasti percaya bahwa
orang yang seperti ini pasti memperoleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 10 ayat 28 mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Maka ubah cara pandang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita bisa masuk neraka kalau kita sudah jadi sungguh-sungguh orang Kristen. Harus diubah. Takut nanti masuk neraka, banyak dosa. Berarti dosa kamu melebihi kasih Kristus? Dosa kamu melebihi firman ini? Kita harus yakin kalau kita sudah sungguh-sungguh Kristen, yakin seyakin-yakinnya, mati-matian terhadap firman Tuhan dan beritakan Injil mati-matian. Dan itulah yang dilakukan oleh para pengkhotbah ya. Dalam kedaulatan Tuhan, Donald Trump ditembak, Donald Trump meleng sehingga pelurunya tidak kena dia. Dalam kedaulatan Tuhan, Charlie Kirk ditembak, lehernya kena, meninggal. Donald Trump umurnya tua, jabatan lebih besar, pembunuhnya harusnya lebih besar juga keahliannya. Charlie Kirk masih muda, pengaruhnya nggak terlalu sebesar Donald Trump. Dibunuh oleh orang yang jauh lebih muda juga dari dia. Yang skill apa sih? Menembak umur 22 tahun pasti kalah dengan skill veteran ya. Tapi kalau sudah waktunya, ya sudah. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan memberikan comfort kepada orang-orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus. Sekalipun pengadilan dunia ini gagal, tetapi pengadilan Allah nanti di kehidupan yang akan datang, baik di surga maupun neraka, tidak pernah gagal karena Allah adalah Allah yang maha adil. Jadi comfort of justice itu adalah suatu penghiburan dari Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah sudah puas karena pengorbanan Kristus, karena karya Kristus di atas kayu salib, dan di bawah murka dan penghukuman Allah sendiri, Yesus menanggung dosa kita. Kita beroleh damai dan sejahtera dari Allah. Comfort of justice menyatakan bahwa Allah adil dan karena itu tidak ada korban yang sia-sia. Tidak ada kematian orang Kristen yang sia-sia ketika orang itu sungguh-sungguh percaya dan melayani Kristus. Ya. Comfort of justice mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan kejahatan menang, tetapi menghibur orang-orang yang mengalami penindasan dan kejahatan. Allah itu adil, dia melihat, dia mendengar, dia membalas semua orang berdasarkan perbuatan orang tersebut. Tidak ada darah orang-orang yang benar tertumpah dengan sia-sia. Jadi keadilan Allah kita bisa lihat bahwa ada terror of justice, itu bagi orang-orang yang menolak Kristus, harusnya mereka mengalami teror sekalipun kita tahu orang berdosa itu bisa saja tidak takut masuk neraka. Ya, seperti iblis, iblis itu tidak takut masuk neraka. Ya, iblis itu sudah siap masuk neraka. Karena dia siap masuk neraka, dia kerja lebih berat, lebih rajin sampai hari kedatangannya masuk ke neraka. Ini manusia berdosa, tapi harusnya manusia berdosa itu takut, gentar. Upah dosa adalah maut, teror. Dan kemudian Allah menawarkan comfort of justice, di dalam Yesus ada keadilan Allah dan kamu bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Mari kita sama-sama mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ingat Allah itu Allah Maha Kasih dan Dia juga Allah yang Maha Adil. Dan kita harus menjalankan perintah Tuhan dengan mengasihi Allah segenap hati kita, segenap kekuatan, pikiran. Itu kita harus kasih Allah, tetapi kita harus ingat ya, di dalam kasih yang sejati, di situ tersimpan seluruh sifat-sifat Allah yang baik. Kasih yang tepat adalah kasih yang adil. Kasih yang tepat kepada Allah adalah kasih yang sungguh-sungguh memperlakukan Allah sebagaimana seharusnya atau adil itu sendiri. Dan kita juga diingatkan untuk terus mengasihi sesama manusia, tetapi ingat ya, harus adil juga. Kasih yang sejati adalah kasih yang adil, keadilan yang sejati juga adalah keadilan yang penuh dengan kasih Tuhan. Kiranya kita boleh bertumbuh di dalam pemahaman akan keadilan akan Allah ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami ada di surga,
kami sungguh percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang tidak berubah, adalah firman yang adalah kebenaran, firman yang begitu kekal. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sudah memilih kami, bukan kami yang memilih Kristus. Allah sendiri sudah memberikan kami iman yang sejati, sehingga kami yang berdosa ini boleh diselamatkan karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan, dan itu mendorong hidup kami pun semakin giat di dalam melayani Tuhan, di dalam waktu kami yang begitu singkat ini. Kami mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Tuhan yang begitu adil, Tuhan yang betul-betul berkuasa atas seluruh dunia ini. Kami mohon kami bisa menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Roh Kudus boleh membimbing kami untuk bisa terus melakukan dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.